Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus saminatu wassab'una utai hadis kang kaping 78 iku idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Idza amma ing dalam nalikane ngimami. Dadi imam sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh ngimami annasai menungso ya falyukhaffif mongko becik nyepetake ataupun ngentengake sapa si ahad sapa si imam. Fa inna fihi mongko temen setune iku tetep ing dalem nas as-saghira ana bocah cilik wal kabira lan ana bocah gedhe wa dha'ifa lan ana kang apes wal marid lan ana kang sakit wadal hajat lan ana wong kang duweni hajat. Wa iza shallalan ing dalam nalikane salat sapa si ahad linafsi krono awak dheweke si ahad ya fal yutawil mongko becik ndawakake sapa si ahad ma ing suratan sa kang karep sapa si ahad. Rawahu Tirmidzi ngan Abi Hurairah. Al-hadisut tasi'atu was-sab'una uti hadis kang kaping 79 iku idza amfaqat ing dalem nalikane belanjaake nafkah sapa almar'atu wong wadon mimbati zaujiha saking umahe bojone almar'ah waira mufsidatin kang tanpa belanjaake gawe kerusakan. Yukana mongko ono iku laha kaduene mar'ah opo ajruha ganjarane nafkah. Bima klan apa bae amfakot kang belanjaake nafkah sapa si mar'ah. Wali zaujiha lan iku tetep kadune bojone mar'ah ajruhu utawi ganjarane mak. Bima klan perkara kasaba kang kasab sapa ya si zauj. Walil khazini lan iku tetep kadune wong kang jagaake mislu zalika uta sepadane mengkono-mengkono ganjaran. Layang kusukang ora suda iku maujud layang kusukang ora suda apa ba'duhum setengahe. Zalik min ajri ba'din saking ganjaran setengah kangone sean ing sithik bae ora. Rawi Syekhani ngan Aisyah. Al hadisus saminuna uti hadis kang kaping 80 iku idza ta'sa'aba ing dalem nalikane angub sapa hadukum salah suwijining sira kabeh ya falyadh mongko becik nyelehake sapa si ahad ya dahu ing tangan kiwene si ahad ngalafihi ing atase tutuke si ahad wala yakwilan aja nyuara sapa si ahad. Fa inna syaitana mongko temen setune setan iku yadhaku guyu sapa si ahad minhu saking yakwi ataupun saking tasawubul ahad minhu saking ahad. Rawi Ibnu Majah an Abi Hurairah. Al hadisul wahidu samanuna te hadis kang kaping 81 iku idza tamma fujurul abdi idza tamma ing dalam nalikane wis sampurna apa fujurul abdi laju ting kawula yo malaka mongko miliki sapa sing abdun ngainaihi ing mripat lorone sing abdun fabaka
nuli keri-keri nangis sapa ya ahad sapa sing abdun bihima klan ngaenehi mata sa'a ing dalem kapan-kapan karep sapa sing abdun rawau Ibnu Adiyin ngan Ngakobat Ibnu Amir. Al hadis saniyatu wasamanuna uti hadis kang kaping 82 iku idza taraka ing dalem nalikane ninggal sapa ngabdu kaula adunga ing dongaake lil walidaini maring wong tua lorone fa innahu mongko temen setune kelakuan sing kaya kuwi mau iku yang kotingu megot kuyang kotingu pegot nganhu saking sing abdun apa rezeki rawahu Dailami. Al hadisus salisatu wa samanuna te hadis kang kaping 83 iku idza jama'a ing dalem nalikane jimak sapa hadukum salah suwijining sira kabeh imro'atahu ing bojo halale si ahad ya fala ya tanah mongko aja ngalih aja nyingkrih sapa si ahad hatta taqdi sehingga nyukupi sapa si ahad hajataha ing hajate imro'ah kama yuhibbu kaya ule demen sapa si ahad ayak dia ing yen to kecukupan sapa si ahad hajatau ing hajate si ahad rawahu Ibnu Adin ngantolak. Al hadisur rabi'atu wasamanuna te hadis kang kaping 84 iku idza hadhartum ing dalem nalikane nekani sapa ya sira kabeh nekani mautakum ing wong mati sira kabeh ya bagemidu mongko ngremno sapa ya sira kabeh albasara ing peningale si mayit fa innal basara mongko temen satune peningal iku yat ba'u ngenut mbureni apa ya basar arruha ing ruh wa qulu lan ngucap sapa ya sira kabeh khairon ing bagus alasane fa innal malaikata krana temen satune para malaikat iku tukminu ngamini sapa si malak ngalama ing atase perkara yaqulu kang ngucap sapa sing abdun yaqulu kang ngucap sapa ahlul mayiti ahline mayit rawau Ahmad ngan Sudad bin Aus. Al hadisul khamisatu wasamanuna te hadis kang kaping 85 iku idza hakamain dalam nalikane ngukum ing dalam nalikane nentuake hukum sopal hakimu hakim ya fastahada idza hakamain dalam nalikane ngukumi sopal hakimu hakim fastahada nuli istihad menggali hukum sapa si hakim fa asoba nuli ngenani bener apa ya hukum ya falahu mongko iku tetep kadene si hakim ajroni utawi ganjaran loro fa idza hakama mongko ing dalem nalikane ngukumi sapa si hakim fa akhta nuli ngenani luput sapa si hakim falahu mongko iku tetep kadene si hakim ajrun utai ganjaran wahidun kang siji. Al hadisus sittatu wasamanuna te hadis kang kaping 86 iku idza khatamain dalam nalikane ngatamake sopal ngabdu kaula ngatamake Al-Qur'ana ing Al-Qur'an salla mongko nyuwunake rahmat ngalehi ngatasé sing ngabdun nginda khatmihi ing dalam nalikane khatmil Qur'ane si ahad sing abdun sapa situna alfa malakin sapa situna sewidak apane alfa malakin 1000 malaikate rawa Dailami ngan Umar bin Su'aib al hadisu sabi'atu wassamanuna wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan
sareng-sareng mutolangah hadis yang ke-87 mengkene niki tatkala di antara kita ataupun kita sendiri memimpin jamaah ataupun bisa disebut imame sholat, maka dibecikkan ataupun disarankan, dianjurkan untuk memakai ayat-ayat sing lebih meringankan pada jamaah. Lebih meringankan pada jamaah karena si jamaah di dalam jamaah itu terkadang ada anak kecil, ada wong sing wis tua, ada orang dhaif, ada yang sakit, juga karena ada hajat tersendiri. Jadi si imam itu bisa betul-betul mengetahui si kondisinya si yang diajak berjamaah ataupun si makmum itu sendiri. Jadi tidak memberatkan pada si makmum. Kalau terlalu panjang mungkin karena ada anak kecil, bocah cilik iku ora tau gelem meneng. Akale obah bae. Tangane obah bae, sikile obah bae niku bocah cilik. Karena lagi tahap penyeimbangan antara perkembangan otak kanan dan perkembangan otak kiri, antara IQ kecerdasan. Jadi tidak selalu aktif. Wong wis tua kena wis bengkeken dan seterusnya. Jadi lebih kebijaksanaan seorang imam supaya apa? Menghindarkan grundele perkara sing apik dan menyebabkan mengurangi syiar ataupun mengurangi bentuk hebah di bawah ataupun kebahagiaan menjadi orang yang suka jamaah. Idam faqatil mar'ah yang 79 di sini. Amfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghair mufsidah. Jadi seorang istri mentasarufkan, membelanjakan nafkah dari suaminya. Jadi nafkah lahir, nafkah batin bagi suami ya kepada istri dan anaknya tatkala mencari nafkah itu hukumnya wajib. Sehingga orang mukmin itu diibaratkan, digambarkan itu oleh Allah seperti dagangan. Orang yang sudah iman hatinya, sudah jadi orang mukmin, ya tahapan mukminnya wallahu a'lam seberapa, itu seperti halnya dagangan, nafasnya tidak gratis, akan diberi imbalan oleh Allah. Kedeping meripat itu tidak digratiskan, melainkan ada nilai pahala dari Allah. Gerakannya, keringete, gerakan kakinya, semuanya, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, yang dilihat dari hati yang keimanannya, maka makin bermutu. Karena digambarkan seperti halnya dagangan iki lho paeh mripate iku, paeh telinga iku, paeh oleh keringetane. Sehingga tidak ada yang benar-benar nganggur. Jadi supaya illa liya'budunnya, kecuali untuk beribadah, itu betul-betul oleh Allah itu diselenggarakan tatkala orang itu mukmin,
maka semua dinilai oleh Allah dengan penilaian-penilaian yang menguntungkan. Yes, meripate nilai semene, kupingnya nilai semene, keringatnya yang keluar dinilai, tenaga yang dikeluarkan ada nilainya. Sehingga perempuan tatkala mencari nafkah itu hukumnya wajib, menerima nafkah. Nah, setelah diterima dari hasil kerja mendapat upah ataupun dagang dapat laba bati, sudah dipegang wajibnya. Lah, dari si suami diberikan pada si istri perjalanan antara tangan ke tangan, ataupun ini untuk kamu ya. Ini sudah nama sedekah. Wis sedekah dicekel nang si bojo wadon itu sudah nafkah lagi. Dibelanjakan oleh si istri kepada hal-hal yang tidak mufsidah. Lho duit semene kok kurnggo apa arane nggo gembelengan apa arane ya ngono. Nggo ayu-ayuan ataupun dibelanjakan pada yang tidak berguna. Shopping-shoppingan apa dan seterusnya ngerti-ngerti ora ndak ada manfaate sing menghasilkan keberkahan. Jadi tatkala si istri membelanjakan pada tempatnya kebutuhan-kebutuhan yang sesuai sehingga tidak memubazirkan, tidak dibelanjakan untuk keharaman, untuk kemaksiatan, maka si istri tersebut mendapatkan kelipatan pahala dari Allah. Dan apa yang dibelanjakan jadi wis pahala ini nafkah esi bergulir ajrun, esi bergulir apa namanya ganjaran, disimpan, setelah disimpan masih sebelum ini dibelanjakan. Kalau dibelanjakan pada sesuai yang kebutuhan untuk biaya sekolah, untuk beli kebutuhan yang seharusnya ganjaran malih, lalu dibawa pulang, dimasak, akan menghasilkan ajrun. Ndak ada yang sifatnya innallaha la Gusti Allah itu ndak akan menganiaya pada hambanya. Jadi karena ada keimanan dalam hatinya, maka Allah yahdihim, Allah selalu menghidayahkan pada hati-hati yang sudah beriman. Tapi Allah tidak akan memberi hidayah pada orang-orang yang zalim, kufur dan seterusnya. Dibelanjakan itu sudah hasil pahala, apa yang dibelanjakan, lalu si suami masih dapat nilai plus lagi dari Allah. Apa yang dikerjakan pada waktu menghasilkan 50.000 ini, mencarinya sudah wajib, ibadah wajib, mendapatkan 50 diberikan pada si istri namanya perjalanan sedekah, diterima menjadi naflek nang tangane sing wedon iku arane nafkah sudah ditambah oleh si istri namanya infak. Jadi infak itu lalu dipembelanjakan kepada hal yang lebih penting, tidak untuk shopping ataupun yang tidak berkepentingan akhir kanggo kemaksiatan, bergulir terus muter sampai hari berikutnya lagi, seperti itu terus. Itu indahnya alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim, kan gue alif lam ra wallahu a'lam bishawab, tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Al-Quran itu penuh dengan hikmah, penuh dengan nafek, kemanfaatan duniawi, kemanfaatan ukhrawi. Contoh dikasih terus membelanjakannya, terima kasihnya itu bentuk
Bagaimana si istri bentuk terima kasihnya kepada suami, tidak cuma ucapan, pembelanjaan yang betul itu sudah sangat berterima kasih karena unsur suami mendapatkan pahala pembelanjaan itu. Jadi ada harus bolak-balik. Bolak-balik. Jadi tilka ayatul kitabil hakim. Kilo isining Al-Qur'an dari ayat pertama bismillah ayat-ayat rahmat bismillahirrahmanirrahim sampai ayat-ayat terakhir itu ayatul kitabil hakim, mengandung penuh hikmah, penuh kalam nafi' untuk menghasilkan barokah. Sing dikolet unsur mubarokahnya niku kados niku. Jadi diwai harus bolak-baliknya. Kalau kita diberi sesuatu tanpa kita minta, lalu kita makan dan sebagian kita sedekahkan, itu juga termasuk ajaran-ajaran harus bolak-balik. Kita diberi terus kok di situ kita habiskan, kita memberi Fatihah pada yang memberi. Tolong doakan, saya doakan, bahwa kita doakan Al-Fatihah. Dia kok bisa memberi Fatihah lagi kepada arus baliknya, maka di situ cepat sekali rahmat Allah itu terjadi. Ini paham ya? Jadi alam itu selalu taat pada Allah, dan alam itu selalu ada unsur-unsur burhaniyah dari Allah, sehingga tatkala dikasih kok bisa mentasarufkan yang baik, maka itu sudah termasuk kandungan hikmah dalam ajaran-ajaran Islam itu sendiri, dengan catatan keimanan, kemukminannya seseorang kamil ataupun naqisnya dengan catatan iman. Nah, seperti itu. Jadi dikasih Fatihah, kita balik memberi Fatihah, itu cepat sekali rahmat Allah itu turun. Dan di situ itu seperti ruhaniyah itu terjadi karena ini nyawa terbaik Fatihah, karena membalas Fatihah. Ada kebaikan yang sering kali kita tidak perhatikan, dan di situ benturan nur dan akan dicipta oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allah akan mencipta malaikat yang berjenis wujud apa itu terserah Allah. Ya, jadi unsur rahmat dan tipisnya rahmat menyebabkan apa? Ya, terjadinya banyak fitnah dan banyak permusuhan. Paham insyaallah ini nggih? Jadi tatkala diberi kok bisa mentasarufkan dengan yang baik, maka berhentilah, tidak akan putus ibadah-ibadahnya orang-orang mukmin, karena orang mukmin digambarkan dagangane Gusti Allah. Dagangane Gusti Allah, matanya dapat pahala karena seperti ini, seperti terus dan terus. Nah, terjalinnya karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, seperti itu. Benteng ataupun penjaranya Juj Ma'juj, benteng ataupun penjaranya Dajjal itu bukan dari timah, bukan dari cor-coran tembaga, bukan dari cor-coran semen level apa itu, bukan dari besi itu juga bukan. Penjaranya adalah rahmat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku rahmatan lil alamin. Jadi makanya ditanya kapan metune, ya embuh selagi di bumi ini masih beredar atau masih nyebar rahmat-rahmat Allah, ya si kencang kan, ya si kencang. Tapi tatkala kalau hati kita itu sudah kering dari rahmat-rahmat, sudah kering dari rasa kasih sayang dan menyayangi, ya sama halnya kita sendiri yang sebenarnya membongkar ataupun membuka pintu jendela ataupun pintu-pintunya Ya'juj dan Ma'juj. Nanti teruskan rahmat Allah pada rahmatan lil alaminnya, yaitu Rasulullah. Terus generasi
warasatul anbiya-nya, yaitu untuk membenteng dengan rahmatnya Allah yang masih dalam hatinya orang-orang mukmin. Ngapa gelem kayak gue? Yang diharapkan adalah upah, itu bukan rahmat ya. Jadi benar-benar kalau ada unsur apa sih ya? Sukarela karena Allah, bukan karena semata-mata nilai upah ya. Anggar pertama nilai upah, kita harus meraba diri kita sendiri. Cara aku ngene karena nilai apa sih ya? Oh, esis nilai seperti ini, nilaiku esis seperti ini, menginginkan upah ini. Nah, itu berarti apa? Kita perbenahi lagi. Nah, pembentengan penjaranya jud maksud bukan dari cor-coran tembaga kok kuat men ngono ya. Tidak, bukan dari itu nggih. Dari rahmatnya Allah. Iblis memang sekti, iblis memang pinter, tapi tidak mengenal rahmat, sehingga tidak mengenal kasih sayang. Nah, bentengnya ma baina adami wa syaiton illa bismillahirrahmanirrahim, dengan ayat rahmat bismillahirrahmanirrahim bersambung pada surat yang berikutnya sampai suratul An-Nas. An-Nas niku. Nanti kalau kita melestarikan terus, bahagialah bagi hati kita yang dibasahi dengan rahmat Allah. Nah, jadi ini untuk kapan sih bedai yang kapan? Karena ini berurusan dengan di hati para generasi itu basah dengan rahmatnya Allah. Angger kur cor-coran timah ya digrogoti pecah. Cor-coran besi wis tiengen lah. Cor-coran tembaga perak emas wis ya lapuk nah. Dodoli terus diperikiti kan entek. Dengan rahmatnya Allah diselenggarakan oleh Rasulullah, terselenggara seberikutnya para warasah-warasahnya terbenteng. Karena sudah keringnya kasih sayang sehingga jadi menipis. Nah, kan urung kepengin kan nggih? Urung kepingin ada juz masjid itu keluar ataupun dajjal peliharaan keluar. Nah, insyaallah paham lah ini nggih. Jadi idza anfaqatil mar'ah mim baiti zawjiha ghairu mufsidah. Nah, kalau negatifnya anggar belanjanya kepada pembelanjaan yang mubadir, tidak sesuai dan yang jadi kebutuhan, bahkan untuk gaya hidup, buat apa itu ya, gaya hidup lah, justru bikin memanjakan mata orang lain di luar, jumlasi kabeh bojone golek usaha kena imbas asar dosane. Yang dibelanjakan dosa, yang dipakai dosa. Ada niku ta. Dadi se Rawahu Syekhani an Aisyah. Syekhani itu ya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza tasa'aba ahadukum falyadhu yadahu ala fih wala ya'wi tatkala angub atasaubu minasyaiton. Angub iku sekang setan, sehingga setan iku priwe cara adabnya kita angub, tutupi kelan asta sing kiri seperti ini, jangan sampai itu jangan sampai kita itu berbunyi ini diculakan los, maka setan itu tertawa di dalam tenggorokannya ataupun tertawa dalam kegembiraannya. Jadi gawe senenge para setan, gawe nangise para nabi, gawe senenge para nabi, gawe tangisane para setan. Rawahu Ibnu Majah ngan Abi Hurairah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab.
Mugi-mugi nafi'an jiddan kamilan mubarakan syamilan fid dinina wa dunyana wa akhiratina muttasilatan ila jami'i man hukukun ngalaina qaulim azmangana khususan bil wajina wa auladina wa dzurriyyatina ila yaumil qiyamah qaulim azmangin al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina amin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.